Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan Nur Witasari, Putri Luxvitasari Predisa. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tifus abdominalis. Belakang, penyakit tifus merupakan endemik di Indonesia. Penyakit ini termasuk penyakit menular yang mudah menyerang banyak orang, sehingga dapat menimbulkan wabah. Terjadinya penyakit ini tidak memandang musim, baik musim kemarau maupun penghujan. Penularan penyakit ini melalui makanan yang tercemar, kadang kebersihan makanan kurang terjamin. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kualitas makanan bukan dari segi harga, tapi dari susunan menu, kehigienisan, dan sanitasi makanan. Identifikasi penyakit tifus abdominalis adalah penyakit infeksi akut dengan gejala demam lebih dari 1 minggu. Gangguan pencernaan yang terjadi adalah bibir kering, lidah kotor, selaput putih, ada perut kembung nyeritakan, pada umumnya diare, kesadaran penurun ringan sampai berat, umumnya apatis, penurunan kesadaran. Biologi dan sifat-sifat agen. Penyakit ini disebabkan oleh Salmonella typhosa, Bacil gram negatif, yang bergerak dengan rambut getar dan tidak berspora. Kuman ini dapat hidup dengan baik sekali pada tubuh manusia maupun pada suhu yang lebih rendah sedikit, namun mati pada suhu 70 derajat Celcius maupun oleh antiseptik. Salmonella typhosa memiliki 3 macam antigen, yaitu 1. Antigen O, Ogane Hout, merupakan polisakarida yang sifatnya spesifik untuk grup Salmonella dan berada pada permukaan organisme dan juga merupakan somatic antigen yang tidak menyebar. 2. Antigen H, terdapat pada flagella dan bersifat termolabi. 3. Antigen VI, merupakan kapsul yang meliputi tubuh kuman dan melindungi antigen O terhadap fagositosis. Masa inkubasi. Masa inkubasi rata-rata 10-20 hari, yang tersingkat 4 hari jika infeksi terjadi melalui makanan, sedangkan yang terlama sampai 30 hari jika infeksi melalui minuman. Selama masa inkubasi, mungkin ditemukan gejala prodromal, yaitu perasaan tidak enak badan, lesu, nyeri kepala, pusing, dan tidak bersemangat. Kemudian gejala klinis yang bisa ditemukan yaitu demam, gangguan pada saluran pencernaan, gangguan kesadaran, epistaxis atau mimisan. Masa penularan. Penularan Salmonella typhi dapat ditularkan melalui berbagai cara yang dikenal dengan 5F, yaitu food, makanan, finger, jari tangan atau kuku, vomitus, muntah, flea, lalat, terakhir feses. Distribusi kejadian penyakit. Penyebaran penyakit tidak ada perbedaan di mana laki-laki maupun perempuan akan mempunyai risiko untuk terkena penyakit ini. Insiden yang tertinggi terjadi pada anak-anak, sedangkan pada orang dewasa, penderita sering mengalami infeksi ringan dan biasanya sembuh sendiri yang pada akhirnya menjadi kebal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70-80% pasien berumur 12-30 tahun, 10-20% berumur 31-40 tahun, dan lebih sedikit pada pasien berumur di atas 40 tahun. Tifus abdominalis terdapat di seluruh dunia dan penyebarannya sebagai penyakit menular tidak selalu bergantung pada iklim, tetapi
lebih banyak dijumpai di negara-negara berkembang dan daerah dengan iklim tropis. Di Indonesia, penyakit ini dapat ditemukan sepanjang tahun dari hasil penelitian. Kemudian, kasus ini lebih meningkat pada musim hujan, juga bisa pada musim kemarau, atau pada peralihan musim kemarau ke musim hujan. Angka kesakitan demam tifoid di Indonesia masih tinggi, berkisaran antara 0,7 sampai 1%. Dapatkan 1985. Makanan dan minuman terkontaminasi merupakan mekanisme transmisi kuman Salmonella atau karier adalah sumber infeksi. Salmonella typhi bisa berada dalam air, es, debu, sampah kering yang bila organisme ini masuk ke dalam vagisne yang cocok, daging, kerang, dan sebagainya akan berkembang jika mencapai dosis infektif. Reservoir penularan penyakit demam tifoid oleh Bacillus Salmonella typhi ke manusia melalui makanan dan minuman yang telah tercemar oleh feses atau urin dari penderita tifoid. Ada dua sumber penularan Salmonella typhi, yaitu 1. Penderita demam tifoid, 2. Karier demam tifoid. 1. Penderita demam tifoid menjadi sumber utama infeksi adalah manusia yang selalu mengeluarkan mikroorganisme penyebab penyakit, baik ketika ia sedang menderita sakit maupun yang sedang dalam penyembuhan. Pada masa penyembuhan, penderita pada umumnya masih mengandung bibit penyakit di dalam kandung empedu dan ginjalnya. Karier demam tifoid. Penderita tifoid karier adalah seseorang yang kotorannya, feses atau urin, mengandung Salmonella typhi setelah 1 tahun pasca demam tifoid tanpa disertai gejala klinis. Ada penderita demam tifoid yang telah sembuh setelah 2-3 bulan masih dapat ditemukan kuman Salmonella typhi di feses atau urin. Penderita ini disebut karier pasca penyembuhan. Cara penularan feses dan muntah dari penderita tifoid dapat menularkan kuman Salmonella typhi kepada orang lain. Kuman tersebut dapat ditularkan melalui minuman terkontaminasi dan melalui perantara lalat, di mana lalat akan hinggap di makanan yang akan dikonsumsi oleh orang yang sehat. Apabila orang tersebut kurang memperhatikan kebersihan dirinya, seperti mencuci tangan dan makanan yang tercemar kuman Salmonella typhi masuk ke tubuh orang yang sehat melalui mulut, selanjutnya orang yang sehat tersebut akan menjadi sakit. Cara pencegahan dan pengawasan. Cara pencegahan yang dilakukan pada demam tifoid adalah cuci tangan setelah dari toilet dan khususnya sebelum makan atau mempersiapkan makanan. Hindari minum susu mentah yang belum dipasteurisasi. Hindari minuman air mentah, rebus air sampai mendidih, dan hindari makanan pedas. Dari sini kita dapat disimpulkan penyakit tifoid abdominalis adalah penyakit infeksi akut yang biasanya terdapat pada saluran cerna dengan gejala demam yang lebih dari 1 minggu, gangguan pada saluran pencernaan, dan gangguan kesadaran. Terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa, tetapi sering menyerang anak-anak. Walaupun gejala yang dialami anak-anak lebih ringan daripada orang dewasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.